wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teknik-teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Kelompok kami beranggotakan saya Ahmad Hasan Nasruddin, kedua Femi Setiawati, ketiga Firda Nur Aini, dan yang terakhir Friska Priroida Pantiastuti. Pengertian dari teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Menurut Gunawan dan Benti, humas merupakan kegiatan informasi kepada masyarakat oleh suatu organisasi dengan harapan memperoleh dukungan atau opini positif dari publik sehingga tercipta hubungan yang baik. Selanjutnya, menurut Indriani dan kawan-kawan, meliputi teknik rapat, pertemuan orang tua, pameran pendidikan, teknik dokumentasi, pencetakan banner, kalender brosur, dan melibatkan peserta didik untuk turun langsung di jalan untuk mempromosikan sekolah. Yang ketiga, menurut Purwanto dalam Benti dan Gunawan 2015, teknik hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara lembaga pendidikan atau sekolah terhadap masyarakat guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama anggota masyarakat dalam perbaikan sekolah. Selanjutnya, tujuan penggunaan teknik-teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Elsbre dalam tim dosen administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dalam Benti dan Gunawan mengemukakan beberapa tujuan teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang di dalam masyarakat demokratis seyogyanya dapat menjadikan dirinya sebagai pelopor dan pusat pengembangan bagi perubahan masyarakat di semua bidang kehidupan masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan antusiasme atau semangat saling membantu antara sekolah dan masyarakat demi kemajuan dua belah pihak. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang keempat, dapat berperan dalam memahami kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan program-program ke sekolah ke arah yang lebih maju dan mampu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak sehingga hubungan antara kedua belah pihak bisa menjadi lebih aktif dan dinamis. Selanjutnya, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain 1. Memajukan kualitas pembelajaran, 2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup, 3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Adapun tujuan yang lebih konkret hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua, berperan dalam memahami kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini. Yang ketiga, berguna dalam mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Yang keempat, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak. Yang selanjutnya yaitu C. Manfaat penggunaan teknik-teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Menurut Bidarta dalam Gunawan dan Benti 2015, hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat akan menghasilkan suatu manfaat, yaitu diantaranya adalah 1. Pengadaan sarana dan prasarana lebih mudah karena bisa terrealisasi dengan adanya kerjasama tersebut. Yang kedua, lebih mudah dalam merencanakan program pengembangan sekolah yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kemampuan sekolah. Yang ketiga, menjalin silaturahmi antar sekolah dan masyarakat agar terjadi kerukunan sehingga adanya dukungan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah, dengan adanya dukungan tersebut, maka program pengembangan sekolah bisa terlaksana melalui kerjasama tersebut. Nah, selanjutnya yaitu poin D, teknik-teknik penyelenggaraan hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Menurut Gunawan dan Benti 2015, terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam penyelenggaraan hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, yaitu 1. Teknik pertemuan kelompok. Dalam teknik pertemuan kelompok dilakukan melalui diskusi, rapat, lokakarya, seminar, dan lain sebagainya. Pihak-pihak yang terlibat di dalam pertemuan antara lain guru, staf tata usaha, tokoh masyarakat, guru atau dosen dari lembaga pendidikan lain, dan lain sebagainya. Kemudian, kedua,
Teknik tatap muka. Teknik tatap muka dilakukan secara individual oleh pihak lembaga pendidikan dengan masyarakat. Cara yang dapat dilakukan yaitu pihak lembaga pendidikan dapat berkunjung ke rumah masyarakat yang peserta didiknya mengalami masalah. Kemudian yang ketiga, observasi dan partisipasi. Masyarakat diberikan kesempatan oleh lembaga pendidikan untuk secara langsung mengunjungi, mengamati, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui apa saja hambatan yang sedang dihadapi oleh sekolah dan juga apa saja keberhasilan yang telah dicapai oleh sekolah. Teknik-teknik dan metode yang digunakan yaitu A. Orang tua sebagai pengamat atau parent as observer, yaitu orang tua peserta didik mengamati perkembangan anaknya kemudian membandingkan dengan perkembangan peserta didik lain. Hal ini bertujuan agar orang tua mengetahui kemampuan apa yang dimiliki oleh peserta didik dan kekurangannya. Kemudian yang B, orang tua sebagai peserta atau parent as participant, yaitu teknik ini melibatkan orang tua sebagai wali dari peserta didik dalam kegiatan sekolah baik di dalam maupun di luar kelas. Misalnya, orang tua peserta didik dijadikan sebagai narasumber mata pelajaran tertentu. Kemudian C, ibu pembantu kelas atau room mother, merupakan perwakilan dari salah satu orang tua peserta didik untuk ikut membantu guru dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang nomor 4 yaitu surat menyurat dengan berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Surat menyurat sudah sering digunakan oleh setiap lembaga pendidikan. Selain biayanya yang murah, teknik ini dianggap mampu dilakukan oleh setiap lembaga yang sederhana maupun lembaga yang sudah besar perkembangannya. Alexandria dalam Masyaro dalam Gunawan dan Benti 2015 menyebutkan terdapat 8 teknik untuk meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu 1. Layanan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dipelajari dan dianalisis oleh lembaga pendidikan dengan tujuan agar lembaga pendidikan dapat membantu masalah yang ada dan dapat dipenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu program pemanfaatan alumni sekolah. Program ini melibatkan alumni dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Misalnya, alumni yang sukses dalam berkarir bisa menjadi pembicara dalam seminar untuk memotivasi para peserta didik agar bersemangat dalam belajar dan menentukan karirnya. Yang ketiga yaitu masyarakat sebagai model. Masyarakat yang memiliki keberhasilan tertentu diundang dalam kegiatan sekolah untuk memberikan kiat sukses sekaligus menjadi contoh yang baik untuk peserta didik. Yang keempat yaitu open house. Open house sendiri artinya yaitu lembaga pendidikan mempersilahkan masyarakat untuk mengamati secara detail mengenai proses pendidikan dan sarana yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang kelima, pemberian kesempatan kepada masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan oleh lembaga pendidikan untuk sukarela membantu di lembaga pendidikan. Kemudian yang keenam, pengiriman pembicara, yaitu mempromosikan program dan keberhasilan lembaga pendidikan oleh staf lembaga pendidikan yang berminat kepada alumni atau calon peserta didik yang akan memasuki lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang ketujuh, masyarakat sebagai sumber informasi. Pihak lembaga pendidikan dapat bertanya kepada masyarakat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pendidikan. Yang kedelapan yaitu diskusi panel. Peserta didik, orang tua peserta didik, staf sekolah, dan masyarakat penyelenggaraan acara pertemuan untuk membahas dan menindaklanjuti program yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik hubungan sekolah masyarakat menurut Wiono dan kawan-kawan tahun 2018 yang dibedakan menjadi 2, yaitu teknik langsung dan teknik tidak langsung. Teknik langsung yaitu dengan melakukan tatap muka baik secara individual maupun kelompok, sedangkan teknik tidak langsung yaitu hubungan masyarakat dengan perantara media. Yang pertama yaitu teknik hubungan langsung. Teknik hubungan langsung dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu kunjungan rumah. Teknik kunjungan rumah dilakukan dengan mengunjungi rumah orang tua peserta didik. Teknik ini sangat efektif digunakan dalam membentuk hubungan dengan orang tua peserta didik.
Yang kedua yaitu pameran. Melalui teknik ini, informasi mengenai hasil kegiatan dan keadaan sekolah dapat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu rapat atau pertemuan. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara diskusi, seminar, lokakarya, rapat, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kunjungan ke sekolah. Orang tua peserta didik diberikan kesempatan oleh lembaga pendidikan untuk berkunjung ke sekolah pada saat jam pelajaran untuk melihat secara langsung proses pembelajaran serta fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Yang kelima yaitu open house. Teknik ini mempersilahkan masyarakat untuk meninjau secara langsung kegiatan peserta didik di sekolah maupun hasil-hasil karya peserta didik di waktu yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Lembaga pendidikan dapat mengundang masyarakat untuk menyaksikan kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya pertunjukan seni tari, musik, drama, pertandingan sepak bola, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu musyawarah bersama. Lembaga pendidikan mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk saling tukar pendapat dan bekerja sama dalam membicarakan masalah pengembangan pendidikan. Yang kedelapan yaitu pertemuan dan diskusi. Pihak sekolah dan masyarakat mengadakan pertemuan yang dibuka dengan adanya penampilan sebagai hiburan sekaligus menambah wawasan dan keakraban. Kemudian menggunakan tenaga sukarela. Sekolah dapat memanfaatkan masyarakat yang memiliki keterampilan atau menguasai materi tertentu dengan cara melibatkan masyarakat tersebut dalam kegiatan belajar mengajar dan menerapkan keahlian yang dimiliki. Lalu menggunakan sumber belajar masyarakat. Sekolah memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik fisik maupun non-fisik. Yang ke-11 yaitu pertemuan organisasi alumni. Organisasi alumni merupakan sarana yang baik untuk menjalin hubungan sekolah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bekerja dan bermain. Teknik ini lebih bersifat rekreasi dan kekeluargaan. Misalnya selamatan, mengadakan permainan tertentu, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu teknik hubungan tidak langsung. Teknik hubungan tidak langsung dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tua siswa. Yang kedua melalui buletin, majalah, dan surat kabar sekolah. Yang ketiga radio, yang keempat televisi, dan yang kelima yaitu laporan tahunan. Kemudian menurut Maisyaro dalam Penti dan Gunawan tahun 2015 mengatakan bahwa teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan berkomunikasi yang efektif terhadap masyarakat sekitar. Adapun cara yang dapat digunakan yaitu 1. Memberdayakan orang-orang kunci, yaitu orang-orang yang berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Yang kedua, warga sekolah yang bersifat terbuka terhadap saran dan kritik masyarakat. Yang ketiga, komunikasi dengan masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus. Dan yang keempat yaitu pihak sekolah melibatkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik hubungan sekolah dan masyarakat menurut Wiono DKK 2018. Yang pertama adalah menganalisis masyarakat. Langkah awal sebelum berkomunikasi dengan masyarakat adalah mengetahui secara baik tentang keadaan masyarakat, baik budaya, karakter, atau masalah yang sedang dihadapi. Ada 3 cara menganalisis masyarakat. Yang pertama, merasakan secara sensitif isu-isu tentang masyarakat. Yang kedua, mengadakan survei. Yang ketiga, melakukan wawancara terbuka. Selanjutnya, mengadakan komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pesan tersebut berupa informasi tentang program pendidikan, keberhasilan pendidikan, dan informasi lainnya yang menyangkut tentang pendidikan. Yang ketiga adalah melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat berarti
melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan, baik dengan melakukan kunjungan ke rumah, musyawarah bersama, atau menggunakan tenaga sukarela masyarakat. Yang keempat adalah memecahkan isu-isu masyarakat. Kegiatan ini menjadi perhatian khusus karena kasus ini sering muncul dalam pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah hambatan teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Menurut Pidarta dalam Benti dan Gunawan 2015, dalam menjalin hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat pastinya tidak selalu berjalan dengan baik. Tentunya ada beberapa kendala mendasar yang juga akan berdampak pada keharmonisan hubungan tersebut. Kendala pada teknik hubungan sekolah dan masyarakat yaitu yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan dan juga pemahaman warga sekolah tentang apa dan bagaimana seharusnya pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara warga sekolah dan masyarakat sehingga tercipta komunikasi satu arah antara sekolah dan masyarakat atau wali murid, dan akhirnya sekolah tidak tahu keinginan masyarakat tetapi memaksa keinginan pada masyarakat atau wali murid. Yang ketiga, program sekolah yang tidak lancar atau tidak transparan juga akan menjadi hambatan dalam teknik hubungan sekolah. Hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman antara pihak sekolah dengan masyarakat. Menurut Bakri, DKK 2017, timbulnya hambatan dalam hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat yang disebabkan oleh faktor kesadaran, motivasi, dan minat yang masih kurang dari orang tua, siswa, dan masyarakat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Menurut Benti dan Gunawan 2015, untuk mengatasi berbagai kendala dalam teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat, beberapa hal bisa menjadi alternatif adalah adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, diadakannya berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, dan diadakan berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house, kunjungan timbal balik, dan program kegiatan bersama seperti pentas seni atau perpisahan. Terima kasih.